Apa kabar? Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang penting banget loh. Yap, tentang cara yang baik kalau kita mau pinjem barang teman. Nah, biar gampang, kita bakal belajar dari cerita seru teman baru kita, namanya Dava. Siap? Coba deh, inget-inget. Pernah nggak sih kalian pas di sekolah, udah siap mau nulis, buka tas, loh kok pensilnya nggak ada? Ketinggalan di rumah. Waduh, pasti pernah ngalamin kan? Nah, cerita kita hari ini mulainya persis dari kejadian kayak gitu. Nah, ini dia tokoh utama kita, namanya Dava. Suatu pagi di kelas, Dava panik, sadar kalau pensilnya ketinggalan. Aduh, gimana ya caranya nulis tugas nanti? Tapi tenang, minjem barang temen itu boleh kok, boleh banget. Cuma ada aturannya atau yang biasa kita sebut adab. Ini penting loh, biar pertemanan kita sama teman-teman jadi makin asyik dan awet. Nah, lihat deh, apa yang Dava lakuin. Ini langkah pertama yang paling benar. Dia nyamperin temennya, Rian, terus tanya dengan sopan. Dava minta izin dan jujur bilang alasannya kenapa dia mau pinjam. Keren kan? Dan hasilnya, karena Dava mintanya baik-baik, Rian juga dengan senang hati ngasih pinjem. Tuh kan, kalau kita saling menghargai, persahabatan jadi indah banget rasanya. Oke, Dava pun mulai nulis dengan tenang. Tapi, tunggu dulu. Tiba-tiba, ada sesuatu yang nggak disangka-sangka terjadi. Tiba-tiba, kedengaran suara kretak. Waduh, suara apa tuh? Ada yang bisa tebak apa yang terjadi sama pensilnya Rian? Ya ampun bener, pas Dava lagi asik-asiknya nulis, ujung pensil Rian patah. Dava langsung kaget banget, mukanya jadi pucat dan jantungnya deg-degan. Pasti dia takut dan bingung. Nah, disinilah momen paling penting buat Dava. Dia harus milih, mau jadi anak yang jujur atau malah sembunyiin kesalahannya. Di dalam hati Dava mulai bingung. Aduh, gimana ya? Bilang aja pensilnya jatuh sendiri, gitu? Atau aku pura-pura nggak tahu aja kali ya? Nah, bisikan-bisikan kayak gini nih yang kadang suka muncul kalau kita salah. Menurut kalian, Dava bakal milih yang mana? Setelah mikir sebentar, Dava tarik napas. Dan dia memutuskan untuk melakukan hal yang benar. Yap, dia memilih untuk jujur. Dan ternyata, pilihan ini hasilnya manis banget. Dengan berani, Dava langsung samperin Rian. Dia ngaku, minta maaf, dan yang paling hebat nih, dia mau tanggung jawab buat gantiin pensilnya besok. Wah, ini baru namanya sikap kesatria sejati. Coba tebak apa yang terjadi selanjutnya. Rian marah nggak? Ternyata, sama sekali enggak. Dia malah senyum dan bilang makasih karena Dava udah jujur. Wow, justru karena jujur, pertemanan mereka malah jadi makin kuat loh. Nah, kejadian baik antara Dava dan Rian ini adalah contoh dari yang namanya maslahah. Maksudnya apa tuh? Gampangnya kalau kita jujur dan berbuat baik, hasilnya pasti jadi baik juga buat semua orang. Jadi, ingat ya, maslahah itu adalah semua kebaikan dan manfaat yang muncul karena kita berbuat jujur dan benar. Kalau kita jujur, hati jadi tenang kan? Nggak perlu takut ketahuan. Terus, teman-teman juga jadi makin percaya sama kita. Pokoknya untung banget deh jadi anak jujur. Oke, seru banget ya ceritanya Dava dan Rian. Sekarang, yuk kita simpulkan bareng-bareng. Apa aja sih adab atau cara baik kalau kita mau pinjam barang teman? Ada 4 langkah penting yang gampang banget buat diingat. Pertama, minta izin dulu, yang sopan ya, kayak Dava tadi. Kedua, barang yang kita pinjam harus dijaga baik-baik, jangan asal pakai. Ketiga, kalau sampai rusak atau hilang, harus berani jujur dan tanggung jawab. Dan yang terakhir, keempat, jangan lupa balikin barangnya dan bilang terima kasih. Gampang kan? Jadi, intinya apa teman-teman? Intinya, jujur itu kuncinya. Kalau kita selalu jujur dalam setiap perbuatan, pertemanan kita pasti jadi lebih seru, lebih awet, dan penuh kebaikan. Nah, sekarang pertanyaannya buat kamu. Kamu mau jadi anak yang jujur? Pasti mau kan? Yuk kita coba bareng-bareng mulai dari hal-hal kecil setiap hari. Jadi anak jujur itu keren loh. Terima kasih ya udah menyimak bareng hari ini.